Sudah waktunya kita masuk ke kelas ya. Pertama-tama saya malam hari ini akan membahas yang namanya karakteristik ya. Karakteristik itu supaya Anda dan teman-teman semuanya mengenal tentang pair yang akan kita hadapi. Ya. Karena ini sangat sangat penting sekali di mana pair yang kita hadapi kita harus mengetahui karakteristiknya bagaimana. Jadi kita bisa uh, mengendalikan atau mengantisipasi ketika pasar itu tidak sesuai dengan prediksi kita. Jadi karena sudah saya sampaikan di awal, di kelas-kelas awal bahwa tidak ada satupun pasar yang bisa diprediksi dengan tepat. Ya, jadi teman-teman perlu antisipasi-antisipasi di mana antisipasi itu merupakan kehati-hatian awal kita untuk melakukan entry. Pada malam hari ini saya akan membahas yang namanya karakteristik XAU USD. Ya. Karakter yang pertama, ini teman-teman sudah saya sampaikan walaupun hanya sekilas-sekilas ya. Yang pertama adalah range harian XAU USD. Ini saya asumsikan normal ya. Itu berkisar antara 1.200 sampai 3.500 pip. Ini normal ya. Kalau teman-teman kita bandingkan dengan pair-pair lain, XAU USD ini mempunyai range yang cukup besar. Misal kita bandingkan dengan EU, Euro USD, ya. Terus GBP USD. Euro ini cuma kisaran hanya sekitar 600 sampai 1.200 pip. GU ini kisaran antara 800 sampai 2.600 pip. Artinya kalau kita pelajari bahwa Euro USD ini karakternya normal saja itu bisa sampai 1.200, antara 1.200 sampai 3.500 pip. Kalau kita asumsikan ada news ya, kalau kita asumsikan ada news atau berita ya, itu kurang lebih volatilitasnya sangat tinggi sekali. Itu bisa 3.000 pip ya, 3.000 pip hingga 5.000 pip ya. Ini hati-hati. Makanya ketika teman-teman bermain XAU USD yang selalu saya perhatikan dan saya sarankan itu adalah kehati-hatian. Ini saran saya yang pertama, karena sifat dari XAU USD ini ringnya cukup besar. Jadi kalau kita keseret ya risikonya sangat panjang. Ya makanya teman-teman perhatikan materi demi materi. Ya, untuk karakter yang pertama ini ringnya normal saja itu 1.200 sampai 3.500 pip. Ya. Ada 9 karakteristik yang sudah saya catat. 9 karakter ya. Jadi ini baru karakter pertama, itu ring harian. Kalau normal saja itu 1.200 sampai 3.500 pip. Itu normal. Ya. Kalau posisi ada news terutama NFP sama FOMC. Ini bisa sampai kisaran 3.500 sampai 3.000 sampai 5.000 pip.
Maka teman-teman harus berhati-hati. Ya. Ini baru karakter pertama. Karakter pertama. Kita butuh 9 karakter menganalisisnya. Karakter yang kedua, ya, karakter yang kedua, ini teman-teman juga perlu pahami. Volatilitasnya sangat tinggi. Nah, tadi sudah disampaikan juga di depan bahwa yang dimaksud volatilitas ini pergerakannya ini cukup cepat, bisa naik terus tiba-tiba bisa turun kembali, ya, tanpa disangka-sangka. Teman-teman ada perlu kehati-hatian. Kenapa sih menggunakan volatilitas? Ya, volatilitasnya sangat tinggi. Bagaimana mengantisipasinya? Jadi kalau kita lengah 5 menit, 5 menit saja, itu bisa berkisar antara 800 pip sampai 1200 pip. Begitu juga kebalikannya. Ketika dia terjadi pada posisi-posisi resisten ataupun support, ya, itu dia bisa serta-merta kembali secepat mungkin. 5 menit juga. Ya, itu antara 800 sampai 1200 pip. Ini karakter yang kedua. Dari karakter yang pertama dan karakter dua, teman-teman sudah menabung dua karakteristik. Yang pertama, teman-teman perlu punya catatan, ada yang namanya ring harian ini mutlak. Pertama, itu ring harian. Ini ring harian yang saya tulis, ini adalah ring harian normal ya. Sampai 3.500. Tidak normalnya itu antara 3.000 sampai 5.000 pip. Karakter yang kedua, karena volatilitas yang tinggi, karena volatilitas tinggi ini teman-teman harus berhati-hati. Volatilitas tinggi ini bisa dalam waktu sekitar 5 menitan itu bisa mencapai 800 sampai 1200 pip. Ini hanya 5 menit ya, perhatikan itu karakter ini. Setelah kita mengetahui karakternya seperti ini, kita lihat di MT4-nya. Kita lihat di MT4, coba kita perhatikan. Kita mengkaji untuk XAU USD yang dimaksud ring harian. Ring harian itu satu harinya berjalan. Jadi misalnya ini teman-teman kita cari garis terendahnya, harga terendahnya di sini, harga tertingginya di sini. Ini untuk tanggal 22 September pada hari Jumat. Ini kalau kita hitung seperti ini, kita tarik ke atas, ini hanya mencapai 1023. 1023. Ini juga sama. Artinya 1023 ini bisa dikatakan masih kondisi sideways karena di bawah 1200. Ini juga kita hitung juga yang hari berikutnya. Kita kasih warna yang berbeda bukaannya. Ini teman-teman harus detail ya cara menggambarnya. Sekarang sudah harus mulai berlatih menggambar, teman-teman.
Kita cari harga bukaan sampai harga penutupan terbawah, harga tertinggi dan harga terendah. Kita hitung 1742. 1742. Jadi teman-teman sudah punya kesimpulan kalau seandainya ya seandainya karakter ini di bawah 1200 itu biasanya dia belum membentuk tren. Ya. Ini dikatakan sideways. Maka yang jadi patokan adalah hari berikutnya. Hari berikutnya itu yang 1742. Kalau 1742 ini tertembus, maka berikutnya adalah yang terdekat. Ini adalah ini terlebih dahulu. Ini atasnya lagi. Terus. Ya. Jadi untuk menghitung rank harian antara ini dengan ini. Harga terendah dengan harga yang tertinggi. Harga terendah, harga tertinggi. Ini rank hariannya. Makanya di posisi seperti sekarang ini, kita jangan melakukan entry karena di posisi area sideways. Ini bisa terbang ke atas tiba-tiba dan bisa terbang ke bawah. Maka biasanya kalau terjadi hari Senin dan Selasa itu masih posisi sideways. Yang perlu kita perhatikan itu mulai hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Karena Jumat, kenapa Jumat? Jumat adalah tutupan pasar. Ya, oke. Sekarang kita kembali ke ini tadi karakteristiknya. Ini sudah ya karakteristiknya 1200 sampai 3500 pip. Sekarang kita masuk ke karakter yang ketiga. Nanti implementasinya juga ada juga. XAU USD ini sangat konsisten terhadap apa? Terhadap support dan resisten. Makanya teman-teman harus memahami yang disebut support dan disebut resisten. Ya. Ini dia sangat konsisten sekali. Ini karakter yang ketiga. Ya, karakter yang ketiga. Dia sangat konsisten terhadap support dan resisten. Kenapa kok dia selalu ada konsistensi di support dan resisten? Nanti kita lihat bersama-sama ya. Kalau misalnya XAU USD ini sangat konsisten terhadap support dan resisten, maka di benak kita harus menguasai yang namanya SNR. Pertanyaannya adalah di time frame mana? Nah, kalau di JSS 75 itu map itu ada di H1 ya, karena kita bermain cukup pendek. Jadi kalau mapnya H1 ya, H1 map M30 terus M15 dan M5 ya. Jadi lihat dulu time frame dari H1-nya ini. Kita sekarang lihat di MT4-nya. Saya katakan SAU USD ini sangat konsisten sekali ya. Konsisten untuk pada posisi support dan resisten. Coba kita perhatikan ke hari sebelumnya. Ya misalnya kita mencari di sini. Ini harga tertinggi. Ini harga
terendahnya. Nah, ini harga tertinggi, ini harga terendah. Ketika dia naik, dia break ke sini, maka dia akan konsisten. Konsisten break ke atas, kuat. Ini karakteristiknya. Nah, setiap mendekati support dan resisten, ingat, dia selalu ada koreksi terlebih dahulu. Misal seperti ini. Ini ada support di sini. Ya, support di area ini misalnya. Begitu juga di resisten. Ya, dia akan selalu konsisten. Jadi sebaliknya ke support resisten tergantung pada posisi trennya. Kalau misalnya sudah tren buyer seperti ini, ya, dia akan konsisten. Setiap dia akan mengenai support, dia akan mantul terlebih dahulu. Terus ini seperti itu karakternya. Ya, dia pokoknya setiap ada support dan resisten pasti ada pembalikan arah. Walaupun hanya pendek, ya, hanya koreksi lah sifatnya. Ini salah satu karakternya. Nah, jadi dia sangat setia sekali terhadap support dan resisten. Setiap ada support ataupun resisten, teman-teman saya minta jangan melakukan entry di area support ataupun resisten. Ya, nanti akan merugikan teman-teman sendiri. Jadi kalau sudah mendekati, sebaiknya teman-teman waspada. Mendingan tidak usah entry. Jadi saya katakan ini misalnya ini resisten. Ya, ini resisten juga. Ini support. Ketika dia break ke atas, ke bawah, ya, dia akan konsisten kembali terlebih dahulu. Naik, tarik nafas. Ini karena di sini ada support juga. Perhatikan jadi teman-teman ketika mendekati support dan resisten ini SAU USD ini sangat konsisten untuk melakukan koreksi. Teman-teman bisa memanfaatkan ini terutama pada posisi R2 atau S2, R2 atau S2. Ya, itu karakter ketiga ya. Kita masuk kepada karakter keempat. Karakter keempat. Ini untuk emasnya. Karakter keempat ini. Ini untuk emas. Jadi kalau kita lihat posisinya emas itu ada di warna hijau dan buyer ya. Emas punya karakter rally yang cukup jauh. Ini emas ya, jadi warna buyer. Jadi kalau dia sudah naik, break lagi, naik lagi, break lagi. Ini emas ini cukup rally-nya cukup panjang kalau emas. Kalau USD, US dollar itu biasanya di hari Jumat dia penuh kejutan karena ini adalah tutupan pasar karakternya di situ. Jadi ada tutupan pasar di mana orang itu mau menjual semuanya. Ya. Jadi yang jelas yang perlu garis bawahi adalah karakter rally yang cukup jauh atau cukup panjang. Coba kita lihat posisi MT4-nya. Nih, seperti ini. Ini kita lihat
Kalau dia sudah terbang seperti ini, ya, melakukan breakout, maka yang terjadi dia akan rally terus panjang. Ya, apabila dia breakoutnya kuat seperti ini, ya, coba kita cari lagi posisi buyer. Nah, ini rally ini break pertama, ya, break. Terus ini rally terus. Nah, ini karakter emas, ya, karakter emas seperti ini lima. Jadi teman-teman perhatikan karakter-karakter dari SAU USD atau gold, emas, dan USD-nya bagaimana. Ya, kalau US dollar itu kecenderungan volatilitas, jadi naik turun naik turun naik turun secepat kilat ya. Tapi kebalikannya untuk SAU USD atau gold itu rally-nya perlahan, tapi dia pasti. Ingat ya, rally-nya pasti. Walaupun dia pelan-pelan pelan, tapi rally-nya dia pasti. Ya. Terus karakter yang kelima, kita masuk ke karakter kelima. Ini ya. Trader wajib menunggu close candle di time frame berapa Pak? Di TF H1 ya, close, baru kita bisa membaca. Jadi teman-teman jangan kaget ketika tiba-tiba break, waktunya baru 5 menit. Jangan terlalu buru-buru untuk melakukan entry. Ya, baik, tunggu dulu. Tunggu sampai selesai itu jauh lebih aman. Ya. Jadi trader wajib menunggu close candle. Kalau teman-teman main di M15, ya misalnya di M15, wajib menunggu M15 close. Jangan M15 jalan ya. Makanya saya menyatakan untuk di JSS 75 itu map itu adalah H1 M30 itu konfirmator, M15 entry. Kalau kita lebih detail lagi, M15 ditambah 5 menit. Jadi ketika menit menunjukkan angka ke 20 menit. Ini teman-teman perhatikan, angka ke 20 menit. Makanya karakteristiknya ini teman-teman harus pelajari dulu. Jangan sampai berkali-kali saya sampaikan candle berjalan, jangan sampai entry. Tunggu close H1 dulu dibaca, baru dibaca M30-nya, M15-nya apa. Gitu. Ya, baru kita entry di posisi M15, posisinya mengikuti tren yang berlangsung dari akumulasi 20 menit tadi. Syukur-syukur kalau trennya memang uh, sama dengan yang posisi ke 20 menit. Ya. Jadi harus posisi close candle H1 ya. Sekarang kita masuk ke karakter yang ke-6. Karakter ke-6.
Jadi teman-teman jangan sampai tidak memperhatikan ya. Karakter yang keenam, formasi candlestick reversal reversal sangat akurat ya. Saya ingatkan kembali, ketika candle ya turun turun turun, kemudian di sini ada tanda-tanda, misalnya tanda-tanda buyer misalnya seperti ini warna hijau, ini tinggal tunggu konfirmasinya hijau, baru teman-teman buy. Ini di time frame H1 ya, ingat. Nah, kalau mau buy-nya ini teman-teman lebih aman lagi kalau menunggu yang tadi karakteristiknya adalah ketika M15 ditambah 5, ini akumulasinya semua hijau-hijau, maka candle berikutnya hijau. Tapi biasanya yang 5 menitnya dia ada koreksi dulu, baru koreksi seller, baru ketika close candle 5 menit di sini kita baru buy. Biasanya langsung naik ya. Selama akumulasinya di M15 itu hijau-hijau atau trennya hijau di H1, tren di H1. Formasi candlestick reversal ini sangat akurat. Begitu juga kalau posisi di atas, ini pun sama. Ya, tentunya akan ditandai tiga, tiga syarat. Ya, misalnya. Syarat yang pertama, kalau posisi di atas mau turun ke bawah, itu ada yang namanya resisten. Resisten itu bisa R3, bisa R2, bisa juga ring harian. Ring harian normal ini maksudnya ya, bukan ring harian news. Jadi teman-teman bisa nyari di R2 atau R3 ya, tiga syarat. Jadi syarat pertama itu adanya resisten pasti. Yang kedua ada tanda-tanda candlestick perubahan warna. Misalnya trennya hijau mau turun ke bawah, biasanya dia berhenti dulu di sini. Nah, tinggal kita mencari konfirmatornya. Nah, konfirmasi inilah syarat yang ketiga. Ya, di karakteristik ini saya sampaikan formasi candlestick reversal ini sangat akurat. Kemarin sudah saya sampaikan teknik-teknik candle reversal ya. Ini yang keenam. Kemudian kita masuk ke karakteristik ke-7. Ke-7. XAU USD itu didominasi oleh price action ya. XAU USD ini didominasi oleh price action. Maka indikator yang paling baik, indikator atau indikatornya adalah pola candle. Kalau orang menyebutnya price action. Jadi ini indikatornya. Jadi
indikator yang paling akurat itu adalah indikator pola candle atau indikator price action. Teman-teman harus belajar cara membaca candlestick ya. Oke ya, ini yang ketujuh. Nanti penjabarannya besok bisa. Kita masuk ke 8. Ini sudah saya sampaikan berkali-kali, tapi mungkin perlu catatan khusus ini. Teknik yang paling akurat untuk menghadapi XAU USD apa, teman-teman? Yaitu ada cuma dua sebetulnya. Ya, ini teman-teman harus pelajari detik. Itu breakout, yang satu reversal. Jangan main selain ini. Ya, ini ke-8 ya. Terus kemudian kita masuk ke 9. Jadi breakout dan reversal ini yang paling akurat, tidak ada yang lainnya. Mau teman-teman pakai indikator moving average dan lain sebagainya, saya sarankan indikatornya adalah price action, pola candle. Dan entry yang paling tepat adalah di dua posisi ini, breakout dan reversal. Yang lain jangan sekali-sekali teman-teman mencoba-coba entry ya. Yang kesembilan ini pengambilan profit ya, mengenai pengambilan profit ini antara 50 pip sampai dengan 100 pip. Ini yang paling aman. Bagaimana kok bisa mengatakan 50 pip dari mana, Pak? Anda cukup melihat angkanya saja. Kalau misalnya masuk 0,01, maka 100 pipnya adalah 1 US dollar. Kalau 50 pip, 0,01-nya itu adalah 0,50. Ini close, langsung close, tutup. Karena apa? Tadi saya sampaikan bahwa di sini ada volatilitas yang cukup tinggi. Makanya jangan ngimpi kamu buy di sini berharap bisa sampai panjang. Itu nggak bisa. Kadang-kadang bisa bers turun ke bawah. Ini XAU USD. Ingat ya karakternya. Jadi dari 9 karakter itu tadi, nanti kita bedah besok hari Selasa supaya teman-teman bisa lebih detailnya. Karena karakter ini akan menjawab pengendalian pasar XAU USD. Ya. Jadi nanti video ini bisa teman-teman tonton, teman-teman catat, teman-teman merenungkan. Terus nanti kalau semua materinya sudah selesai, nanti ditanyakan. Ya. Oke, untuk sementara kelas malam hari ini saya cukupkan sekian dulu dan semoga teman-teman bisa jadi perhatian bahwa trading itu tidak mudah, tetapi dengan kehati-hatian dan mengetahui karakter pair yang kita hadapi, kita bisa mengantisipasi semuanya. Oke, saya ucapkan terima kasih. Selamat malam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.